Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Insya Allah sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Masih membahas matematika, tetapi kita sudah masuk ke tematik 3H subtema 1 mengenai sudut. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran hari ini Ibu harapkan kalian setelah menyimak video ini kalian sudah dapat mengetahui pengertian sudut, menentukan perpotongan dua garis membentuk sudut atau tidak, belajar mengidentifikasi sudut, berlatih menentukan identitas sudut, dan yang terakhir, memahami sudut lancip dan sudut tumpul dengan patokan sudut siku-siku. Kita mulai dengan materi yang pertama. Sudut. Sudut itu apa sih? Nah, sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan. Berarti ada dua garis ya. Tapi ingat, garis yang membentuk sudut harus berupa garis lurus, bukan garis lengkung. Seperti contoh di sini. Ya, ada dua garis lurus yang bertemu. Nah, daerah yang bertemunya ini disebut dengan sudut. Ada lagi sama dua garis lurus ini yang bertemu, daerah yang bertemunya itu disebut dengan sudut. Satu lagi sama ada dua garis lurus yang bertemu. Nah, daerah pertemuannya ini disebut dengan sudut. Ya, kalian sudah mengerti ya apa sudut? Dari yang berikutnya. Contoh garis yang tidak membentuk sudut. Ada garis lurus, tetapi ada garis melengkung di sini. Sama yang contoh kedua juga, garis lurus tapi garis satunya lagi melengkung. Apalagi ini ya, ini garis melengkung. Ini semua tidak termasuk sudut. Kenapa? Karena adanya garis melengkung yang terdapat pada gambar tersebut. Berikutnya, ya, kita akan mengetahui nama sudut, kaki sudut, dan titik sudut. Ya, nama sudut di samping adalah sudut BAC atau sudut CAB. Ya, dan di sini A adalah titik sudutnya. Ya, di sini A itu titik sudutnya. Karena A itu titik sudut, maka huruf A itu akan ditulis di tengah seperti yang tadi, sudut BAC atau sudut CAB. Jadi A-nya itu di tengah. Nah, sedangkan AB itu dinamakan kaki sudut. Ya, garis AB itu kaki sudut dan garis AC itu juga kaki sudut. Sudut BAC ditulis dengan lambang sudut BAC. Sudut CAB juga ditulis dengan lambang sudut CAB. Ada jenis-jenis sudut. Kita akan bahas di kelas 3 itu hanya 3. Yang pertama, sudut siku-siku. Ya, ciri-ciri sudut siku-siku. Yang pertama itu besar sudutnya 90 derajat. Jika kalian ukur dengan busur derajat, ya, dia akan sudutnya dia akan 90 derajat seperti ini. Nah, membentuk sudut tegak lurus biasanya berbentuk seperti huruf L. Ya, sudutnya berbentuk L. Oke. Yang kedua adalah sudut tumpul. Ciri-ciri sudut tumpul. Besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Artinya sudut lebih besar dari sudut siku-siku tadi. Ya, ciri-cirinya itu sudutnya itu lebar dan besar. Oke, sekarang sudut lancip. Ciri-ciri sudut lancip itu besar sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Artinya sudut lebih kecil dari sudut siku-siku. Ya, biasanya sudutnya itu lebih kecil ya dan lebih lancip. Nah, sekarang kita akan mengenal sudut menggunakan kertas siku-siku ya. Ibu mempunyai kertas siku-siku di sini. Kalian bisa membuat di rumah. Oke, nanti kita bisa menentukan sudut siku-siku, tumpul atau lancip. Yang pertama, kita akan menentukan
sudut apa sih yang pertama ini ya? Kita tempelkan di dua garis di sini ya. Nah, kita tempelkan. Pas tidak nih? Jika kertas siku-sikunya berimpit atau pas di garisnya, atau semua kaki sudut, berarti sudutnya adalah sudut siku-siku. Ini pas ya Naya, berarti sudut siku-siku. Yang kedua, ya kita tempelkan di salah satu kaki sudutnya atau garisnya. Kita lihat, iya, kertas siku-siku tidak berimpit dengan semua kaki sudutnya. Ada kaki sudut atau garis yang tidak pas. Sudutnya itu malah lebih besar dari kertas siku-siku. Nah, sudut itu disebut dengan sudut tumpul. Ya, yang terakhir, kita tempelkan juga kertas siku-sikunya. Nah, jika kertas siku-siku sama tidak berimpit dengan semua kaki sudutnya, ya, sudutnya lebih kecil dari kertas siku-siku, sudut ini disebut dengan sudut lan. Selanjutnya kita akan menentukan sudut-sudut pada bangun datar. Menentukan sudut pada bangun datar dengan menggunakan kertas siku-siku seperti yang tadi ya. Ibu mempunyai persegi panjang di sini dengan titik sudut A, B, C, dan D. Yang pertama kita akan menentukan sudut A. Ya, kita tempelkan di sini kertas siku-sikunya. Ya, jika pas ya, berarti itu termasuk sudut siku-siku. Yang kedua kita tempel. Nah, pas kan? Berarti sudut siku-siku. Sekarang yang B, ya. Jika pas juga termasuk sudut siku-siku, berarti dua ya sudut siku-sikunya. Yang C juga begitu, kita tempelkan. Dan pas tidak berimpit, berarti sudut siku-siku. Yang D juga sama, pas ya, berarti itu adalah sudut siku-siku. Nah, berarti persegi panjang itu mempunyai 4 sudut siku-siku. Ibu mempunyai contoh lain ya. Ibu mempunyai jajar genjang di sini. Sama, kita menggunakan kertas siku-siku ya. Nah, titik sudutnya itu sama A, B, C, D. Kita tempelkan di sudut A. Nah, satu garis di atas itu pas. Nah, garis yang ke bawah itu lebih besar. Ya kan? Berarti kalau lebih besar dari sudut siku-siku dinamakan sudut tumpul. Ya. Nah, sekarang kita tempelkan di B. Ya, sudut ABC kita tempelkan. Nah, lihat yang bawah itu lebih kecil, lebih ke dalam. Ya, garisnya tidak pas. Ya, sudutnya itu lebih kecil. Nah, sudut itu dinamakan sudut lancip. Sekarang yang C kita tempelkan juga. Ya, itu tidak pas. Yang atasnya ya, garis yang ke atasnya itu tidak pas. Itu lebih besar, ya, lebih keluar. Berarti sudut BCD dinamakan sudut tumpul. Yang terakhir kita sudut D ya, kita tempelkan. Nah, itu garis yang ke atasnya itu lebih kecil dibandingkan dengan kertas siku-siku. Berarti disebut sudut lancip. Ya. Jadi kesimpulannya, jajar genjang itu mempunyai dua sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Kalian bisa praktekkan di rumah ya.